Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas salah satu aspek penting yang nggak bisa dilupakan begitu aja, berkaitan dengan marketing langit dan salah satu strategi rezeki yang perlu Anda ketahui. Nah, di sini adalah hal yang paling penting. Sumbernya pastinya itu di dalam Al-Quran maupun juga hadis, gitu ya. Yang nantinya beberapa list, beberapa strategi yang nantinya bisa diterapkan oleh Anda. Dan juga sumbernya pastinya ini dalam Al-Quran dan juga hadis yang tidak tahu, yang tidak jauh-jauh gitu ya, dari hal-hal yang mungkin pernah Anda ketahui. Dan kami telah membaca dan di sini pun sudah diterapkan ya, seperti itu. Nah, secara sederhananya marketing langit itu bisa didefinisikan kita mendekatkan diri kepada Sang Khalik, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya, untuk memudahkan berbagai aktivitas kehidupan yang kita jalani, gitu ya. Namun pada dasarnya, ya, rezeki itu datang kepada Anda semua ataupun rekan-rekan semua itu bukan karena kepiawaian rekan-rekan semua dalam mencarinya, gitu ya. Dan yang ingin saya tekankan bahwa semua itu berkat kemurahan ya dari yang mempunyai rezeki yang bersinggasana di arsy, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya rezeki semua sudah diatur, sudah ditakar. Jadi nggak ada kerjaan kalau misalnya ada yang ngambil rezeki orang lain, gitu ya. Yang nantinya kalaupun ada yang mengambil rezeki orang lain itu bakal dikembalikan dengan cara yang Allah sudah tentukan ya, seperti itu. Nah, hal yang paling penting yang perlu Anda ketahui semua bahwa niatkan segala bentuk aktivitas karena ibadah. Ya, seperti hadis Rasulullah SAW ya, sesungguhnya amal-amal tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Jadi rekan-rekan semua dalam menjalani aktivitas sebagai agent, jualan properti, jualan yang memang kita menjadi konsultan solusi ya, investasi gitu ya, hunian ya, apapun dan semacamnya, itu sebisa mungkin minimal niatkan ya dalam diri rekan-rekan semua itu sebagai aktivitas ibadah. Karena sederhananya gitu ya, ketika misalnya kita memulai aktivitas minimal baca basmalah gitu ya, agar dalam satu hari pun ataupun sampai nanti selesai kita bisa mendapatkan ibadah tersebut. Nah, kemudian ini peringatan penting ya, ya muqallibal qulub tapi qalbi ala dinik ya. Jadi jangan sampai yang sudah diketahui ya, pastinya setiap tantangan itu pasti ada gitu ya. Jadi ketika kita berdoa yang tadi saya sebutkan gitu ya, manusia itu sangat mudahnya berbolak-balik hati kepada yang diinginkan ataupun juga yang tidak diinginkan gitu ya. Maka jadikan niat dalam ibadah pun harus selalu gitu ya. Terkadang ya, aktivitas amal yang dilakukan berjalan begitu saja tanpa diluluskan niat itu menjadi kurang powerful, kurang dahsyat gitu ya. Ya setelah amalan itu dilakukan maka berlalu saja begitu sama tanpa bekas. Artinya ketika rekan-rekan semua ya berdoa gitu ya, ya muqallibal qulub tapi qalbi ala dinik ya. Jadi diteguhkan hatinya kepada jalan yang lurus, jangan sampai dibolak-balikan ke arah yang tidak diinginkan. Ya, kita minta sama Allah untuk bisa secara lurus, jujur gitu ya, kemudian sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar aktivitas yang kita nantinya ataupun dalam kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang terbaik dan juga ibaratnya itu yang menjadi salah satu kunci ya. Nah, ini agak susah ya, apalagi kalau misalnya kita ketemu yang namanya ujian. Terkadang manusia itu memang selalu dalam tanda kutip ya, tidak tahu gitu ya, apa ketika misalnya ujian itu diterima berburuk sangka gitu ya. Tetapi ini bukan hal yang mustahil untuk dilakukan ya. Jika usaha yang kita jalani sudah maksimal namun belum membuahkan hasil seperti diharapkan, maka inilah hikmahnya
Yang pertama, setidaknya kita sudah memperoleh pahala dari niat dan ikhtiar yang baik. Ya, koridor kita, aspek kita, tugasnya adalah ikhtiar. Jangan memikirkan hasil. Ikhtiar terbaik, jalani step by stepnya dengan kongruen dan selaras, insya Allah hasilnya pun akan terbaik. Gitu ya. Koreksi lagi, barangkali masih ada hal-hal negatif yang menghalangi datangnya rezeki. Ya, kepada Anda tentunya. Udah rezeki mau turun, ya anggaplah sebuah ibarat ada gelas gitu ya, mau diisi lagi sama air. Tapi ketutup sama tutup gelas tersebut. Artinya tumpah, gak masuk ke dalam air tersebut. Nah, hal inilah harus diintrospeksi kepada rekan-rekan semua. Barangkali ada hal-hal yang negatif yang menghalangi datangnya rezeki ya. Seperti maksiat gitu ya. Dan jangan lupa untuk perbanyak istighfar. Kemudian, Allah sedang menunda kesuksesan itu karena saatnya belum tepat ya. Jika kita memaksa harus sukses sekarang, bisa jadi malah menyebabkan kita lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah sedang menguji kesabaran Anda, dan pada dasarnya nantinya akan waktu yang tepat akan pasti Anda terima ya, seperti itu. Nah, kemudian Allah lebih senang melihat ikhtiar yang kita lakukan daripada kita jadikan sukses kemudian kendur usahanya. Banyak orang ketika misalnya anggaplah mungkin dari kadar harta gitu ya, sebegitu-begitu aja, atau mungkin standar, atau mungkin bisa dibilang cukup, tapi dengan kecukupan itu bisa banyak melakukan kebaikan, melakukan ibadah dan semacamnya. Nah, jangan sampai kita ketika misalnya Allah izinkan, Allah kasih titip amanah, harta yang begitu berlimpah, harta yang mungkin nantinya itu bisa membantu orang, tapi kita ya, rata-rata ataupun mungkin di sebagian masyarakat, di Anda semua pernah melihat hal tersebut gitu ya. Nah, kemudian semua itu sudah ditakdirkannya dan kita ridho dengan apapun ketetapannya. Jadi tugas kita tinggal sami'na wa ta'na gitu ya. Jadi ketika ada perintah kita melaksanakan, gitu kita dengar kita melaksanakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sudah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah dengan catatan setelah semua jalan ikhtiar ditempuh secara maksimal. Nah, makanya saya sempat tadi bilang bahwa koridor yang nantinya kita aspek benar-benar area kita itu dimaksimalkan, dijalankan dengan begitu baik, dan itu pun juga dengan powerful gitu ya. Dan yang terakhir, barangkali ya, ataupun juga Allah punya plan lain. Allah tidak menakdirkan kita sukses di dunia, tetapi sukses di akhirat, dan merupakan itulah kesuksesan yang paling besar ya. Nah, masuk beberapa hal tips ataupun juga amalan-amalan yang biasa dilakukan ya, salah satu halnya sedekah ya. Pepatah mengatakan lebih mudah bersedekah dibanding sebagai penerima sedekah. Nah, di perihal sedekah ini dapat menghapus dosa gitu ya. Tidak membuat miskin memberi sedekah, dilipat gandakan pahala dan harta berkali lipat, dimudahkan urusan dan menolak bala, melampangkan rezeki juga, serta didoakan malaikat dan dapat menaungan dari akhir nanti ataupun yang berhisab ya. Nah, tips sedekah ini yaitu ikhlas ya, kepada keluarga, saudara, lembaga ataupun yayasan yang mengurus sedekah tersebut ya. Kemudian kepada anak yatim dan duafa gitu ya. Tidak ria, tidak mengukir, tidak menyakiti penerima. Kemudian jangan lupakan sedekah wajib seperti zakat gitu ya. Nah, kita bisa menyalurkan sedekah yang terbaik itu minimal 10% ya. Nah, bisa disalurkan kepada masjid, sekolah yang membutuhkan, dan paling penting yang amal utama adalah sedekah subuh ya. Kemudian aspek berikutnya adalah perihal sholat duha. Amalan yang pertama kali bisa dan diperhitungkan adalah di awal sholat. Artinya bukan hanya sekedar sholat duha, tapi sholat wajib pun dikerjakan. Nah, perihal sholat ini, gitu ya, sholat ini adalah sholatnya orang-orang taat ya, awabin ya. Senilai 360 sedekah gitu ya. Sholat ini juga bisa meminta rezeki, salah satu sunnah yang diwasiatkan Nabi, dan juga jumlah rakaatnya semakin banyak ya, semakin tinggi juga pahalanya, melampaukan rezeki dan juga menghapus dosa. Kemudian perihal sholat tahajud, nah ini aspek paling penting juga, bahkan dalam satu hadis ketika kita meminta di sepertiga malam atau sholat tahajud itu bagaikan busur panah yang melesat
lebih cepat gitu ya. Nah, ini memang dalam satu Allah pun juga menjamin ya ketika orang ataupun yang meningkatkan ataupun mengerjakan sholat tahajud gitu ya. Yang pertama, karirnya meningkat pesat dan dijaga. Ya, hidupnya pun dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Dituntun menuju jalan yang benar. Kemudian kalaupun diganggu gitu ya, dapat pertolongan dari Allah langsung. Ya, doanya mustajab, dinaikkan kedudukannya. Dan salah satu aspeknya, kuncinya masuk surga gitu ya, menolak penyakit, menghapus dosa, dan inilah kebiasaan orang-orang soleh, sahabat, nabi, ataupun tabiin, ataupun para ulama yang memang mengerjakan hal ini gitu ya. Nah, tips sholat ini, selain tadi sholat duha, sholat tahajud, ada qobliyah badiyah gitu ya. Kemudian taubat, witir, hajat, dan seterusnya. Kemudian istiqomah dan berkualitas, kusut dan tenang serta dinikmati. Nah, jangan lupa mengajak gitu ya, keluarga, kerabat, teman, agar frekuensinya itu bisa dijaga, semangatnya itu bisa dijaga gitu ya. Kemudian juga tipsnya mencari tahu fadilahnya ya, ataupun keutamaan dari sholat sunnah ya. Kemudian sharing dan bertukar cerita dengan orang yang sudah rutin sholat sunnah, rutinkan satu persatu kalau memang itu sulit ya. Nah, selain tadi ya, ada perihal juga puasa. Puasa itu amalan yang berat ketika di akhirat gitu ya. Bahkan pintu surga pun, dari sekian banyak pintu surga, ada pintu surga yang orang-orang sering berpuasa di dalam dunia ya, yaitu pintu Ar-Rayyan ya. Di perihal puasa ini amalan yang berat timbangannya. Kemudian orang yang berpuasa pun doanya mustajab, pahalanya tak terhingga, salah satu sebab masuk surga ya. Kemudian menyehatkan dan menguatkan tubuh. Kemudian amalan yang dicintai oleh Allah itu mendapatkan kebahagiaan saat berbuka. Ya, jadi puasa ini salah satu aspeknya juga luar biasa yang perlu kita jalani. Nah, ini tips puasa sunnah. Banyak puasa-puasa yang mungkin Anda ketahui ataupun rekan-rekan ketahui ya, seperti halnya puasa sunnah Senin dan Kamis. Ya. Meningkat lagi ada puasa Ayyamul Bid. Meningkat lagi misalnya puasa Daud. Bahkan di hari-hari tertentu ada puasa Syawal gitu ya, puasa Arafah, puasa Taswa dan sebagainya. Nah, ini bisa dirutinkan ya, ataupun pilih salah satu. Kemudian tips puasa ini juga menjaga kesehatan dan tidak berpikir akan lemas gitu ya. Mengatur makanan dan minuman saat sahur dan berbuka. Ya, jadi jangan sampai berlebihan sehingga nantinya menyebabkan suatu gangguan dalam kesehatan kita. Nah, kemudian jangan lupa pada saat sahur dan berbuka itu berdoa ya. Kemudian tidak riak juga, berbangga diri karena puasa ataupun meremehkan orang lain, dan juga memiliki teman yang sefrekuensi amalan puasa sunnah tersebut ya. Nah, kemudian perihal Al-Quran, membaca saja dan mendapatkan pahala setiap hurufnya ya. Jadi setiap huruf gitu ya, bukan per kalimat ataupun juga per ayat ya. Nah, dijanjikannya juga bahwa Al-Quran ini ya dijanjikan perniagaan yang tidak merugi ya. Apalagi kalau kita bisa menghafalnya itu tinggi pahalanya gitu ya. Setiap huruf diganjar 10 kebaikan, kemudian juga menyehatkan dan menguatkan tubuh, kemudian juga menghapus dosa, dan juga amalan cintai Allah, dan juga akan bersama malaikat yang mulia. Tips Al-Quran, jangan lupa pelajari tafsir, tajwid ya. Jika perlu langgamnya ataupun peramatnya, kemudian memahami makna Al-Quran gitu ya. Dilakukan secara sering, rutin dan juga terjadwal. Selalu paksakan diri di awal 5 menit setiap setelah ataupun sholat 5 waktu. Jadi meningkatkan jumlah bacaan secara berkala. Berwudu sebelum baca Al-Quran. Dan paling bagus juga adalah mendengarkan murotal ataupun imam yang disukai, seperti itu. Nah, berikutnya adalah perihal ini silaturahmi ya. Peluang semakin terbuka ketika kita bersilaturahmi ataupun juga memperluas rezeki, memperluas aspek dari beberapa hal dan semacamnya gitu ya. Jadi kalau kita memutus silaturahmi itu juga berdampak dengan dosa yang besar gitu ya. Silaturahmi ini juga dicintai oleh keluarga, bahkan menyambung silaturahmi dijamin haknya, dilapangkan rezekinya dan umurnya, dan juga ditingkatkan hartanya ya, salah satu aspek tersebut. Kemudian tips silaturahmi adalah orang tua, ya, kemudian kerabat terlebih dahulu ataupun ikatan darah,
tidak terlalu sering bertamu ya. Jangan sampai juga nantinya mengatur jadwal ketika misalnya kita memprogramkan ataupun juga menjalin silaturahmi. Kemudian silaturahmi juga bisa dengan melayani ya. Jangan lupa membawa buah tangan dan membahagiakan orang lain ya. Kemudian juga mentraktir ya. Kalau sekiranya mentraktirnya juga semampunya, meningkatkan jumlah secara hal gitu ya di silaturahmi ini seperti itu. Nah, kemudian perihal zikir ini menenangkan hati, jiwa dan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir ini banyak seperti tasbih, tahmid, tahlil dan takbir gitu ya. Kemudian ada sayyidul istighfar dan istighfar, ada juga asmaul husna, ada juga bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu ya. Menganjurkan gitu ya menggunakan jari. Zikir ini bisa zikir pagi petang, sebelum tidur dan juga setiap setelah sholat. Sholawat ini aspek penting juga, malaikat pun juga bersolawat gitu ya. Nah, perihal ini juga sahabatnya banyak berkumpul di surga dengan Nabi Muhammad ya. Kemudian mendapat syafaat Nabi. Setiap satu sholawat dibalas 10 kali gitu ya. Kemudian menambah kebaikan dan menghapus dosa dan juga menjauhkan dari kekafiran dan terakhir meninggikan derajat di mata Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, tips sholawat yang perlu rekan-rekan ketahui, bacaan sholawat bisa merujuk pada tayat akhir ketika sholat ya. Dibaca setiap kapanpun, adapun mungkin waktu-waktu yang sering dibacakan. Misalnya pagi petang, tayat akhir gitu ya, sampai nantinya yang masuk keluar masjid pun kita juga bisa membaca sholawat ya. Nah, marketing langit ini adalah hal yang perlu diketahui bahwa semua orang bisa melakukan hal teknis ya. Tetapi mindset dan prinsip dan fundamental sulit diterapkan karena tidak terlihat. Nah, rekan-rekan di sini pastinya tahu gitu ya. Hal yang paling penting adalah jangan lupa nantinya bahagian orang tua, mertua, keluarga, saudara ataupun pasangan. Karena itu nanti aspek yang nantinya bisa memperluas, memperbesar rezeki kita menjadi sangat luar biasa. Itu aja, terima kasih dari saya. Kita akan bertemu lagi di materi berikutnya.